Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inan Ari Sungkai, indahnya berbagi. Ya, baiklah, pada video kali ini kita kembali akan mencoba untuk membahas contoh-contoh soal ya, khususnya kompetensi teknis ya, untuk persiapan menghadapi seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk pemilihan formasi tahap 2 P3K Guru sudah dilaksanakan ya. Kita semua sedang menunggu jadwal selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita di tahap kedua bisa mendapatkan formasi dan tentunya lulus passing grade. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita belajar ya, kita bahas soalnya. Mengingatkan kembali untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan di share videonya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Baik, langsung saja kita ke contoh-contoh soalnya ya. Soal yang pertama. Setelah mengamati piramida hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, guru dapat mengurutkan kebutuhan-kebutuhan manusia atau peserta didik, mulai dari yang paling bawah hingga puncak, yaitu titik. A. Rasa aman, fisiologis, penghargaan diri, aktualisasi diri, kasih sayang, dan kepemilikan. B. Penghargaan diri, rasa aman, fisiologis, aktualisasi diri, kasih sayang, dan kepemilikan. C. Fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan kepemilikan, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. D. Aktualisasi diri, fisiologis, rasa aman, penghargaan diri, kasih sayang, dan kepemilikan. Ya, jadi di sini kita diminta ya untuk mengurutkan istilahnya kebutuhan ya, teori kebutuhan yang berasal dari Abraham Maslow ya, yang kita kenal dengan istilah piramida hierarki kebutuhan. Nah, di sini dari yang paling bawah hingga puncak atau yang paling atas. Kira-kira jawabannya yang tepat adalah yang mana? Ya, silahkan kalau mau mencoba menebak terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang C ya, yaitu fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan kepemilikan, penghargaan diri, dan aktualisasi diri ya. Nah, ini urutan dari teori kebutuhan Abraham Maslow dari yang paling bawah atau yang paling dasar hingga yang paling tinggi atau yang paling puncak ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat sedikit gambaran tentang teori Abraham Maslow yang kita kenal dengan istilah piramida hierarki kebutuhan ya. Berikut gambarnya ya. Teori kebutuhan Abraham Maslow. Nah, di sini ada teori Abraham Maslow, piramida kebutuhan ya, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Urutannya adalah yang pertama paling bawah yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologi atau kebutuhan fisik ya. Kemudian yang kedua di atasnya ada safety needs atau kebutuhan akan keamanan ya, kebutuhan akan rasa aman. Kemudian di atasnya lagi yang ketiga ada social needs, yaitu kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang ya. Kemudian di atasnya ada external needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kemudian yang paling atas, yang puncak adalah self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi
diri. Nah, ini bisa kita lihat tadi di soalnya, pilihan yang sesuai dengan urutan dari yang paling bawah sampai yang paling puncak adalah ya fisiologi, kebutuhan dan keamanan, kemudian kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, ya, kebutuhan akan penghargaan, dan yang paling tinggi sekali lagi kebutuhan akan aktualisasi diri. Ya, silahkan dipelajari ya tentang teori kebutuhan Abraham Maslow ini, karena memang di tahap 1 kemarin ini ada soal yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti tahap 2 juga bisa ada dan kita sudah mempelajarinya ya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Gunawan adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis. Menurut H. Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan ... A. Kecerdasan logika matematika, B. Kecerdasan spasial, C. Kecerdasan gerak tubuh, D. Kecerdasan linguistik, E. Kecerdasan literasi. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D atau yang E? Ya, di sini bisa kita lihat dari soalnya adalah tentang kemampuan menggunakan kata ya, sekali lagi menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis. Silakan kalau mau mencoba menjawab kira-kira A, B, C, D atau yang E. Ya, jawabannya adalah yang D ya, yaitu kecerdasan linguistik. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat penjelasan tentang tingkat kecerdasan ya menurut H. Gardner berikut ini. Kecerdasan multidisiplin ya, disiplin ini ya, menurut Howard Gardner. Nah, di sini ada 9 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama yaitu linguistik atau kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini tadi ya soal yang sebelumnya tadi ya. Yang pertama ini ternyata kecerdasan linguistik berkaitan dengan penggunaan kata-kata ya, baik secara tertulis ataupun secara lisan, yang kita sebut dengan kecerdasan linguistik berdasarkan teori Howard Gardner ya, kecerdasan multidisiplin menurut Howard Gardner. Kemudian selain kecerdasan linguistik ada yang kedua logika matematika ya, kecerdasan logika matematika. Di sini adalah berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan kinestetik, yaitu aktivitas fisik ya, penguasaan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan aktivitas fisik ya. Kemudian yang keempat ada kecerdasan spasial, yaitu menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Nah, ini yang dikatakan sebagai kecerdasan spasial ya. Kemudian yang kelima ada kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik ya, berkaitan dengan nada, irama dan ritme musik. Ini disebut dengan kecerdasan musikal. Kemudian yang keenam ada kecerdasan eksistensial, yaitu keingintahuan ya, keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian dan realitas hidup. Nah, ini disebut dengan kecerdasan eksistensial. Kemudian yang ketujuh dan kecerdasan naturalis, yaitu mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian yang kedelapan ada kecerdasan interpersonal. Ingat ya, interpersonal,
yaitu kecerdasan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, ya. Kemudian yang ke-9 ada kecerdasan intrapersonal. Nah, ini agak mirip ya antara yang ke-8 dengan yang ke-9. Kalau yang ke-8 ada interpersonal, yang ke-9 ada intrapersonal, yaitu kecerdasan atau memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih berusaha. Nah, ini 9 ya, 9 kecerdasan multidisiplin menurut Howard Gardner. Silakan dipelajari, bila perlu dihafalkan ya. Sama dengan soal sebelumnya seperti ini, soal seperti ini tentang ini ya, tentang kecerdasan multidisiplin itu di tahap 1 kemarin juga muncul soalnya. Ya, mungkin di tahap 2 ini bisa saja juga muncul kembali. Oke, silahkan dipelajari sekali lagi ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut teori Ausubel adalah titik. A. Menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran. B. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. C. Memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran. D. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. E. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E. Ingat di sini tentang teori Ausubel ya. Teori Ausubel ini juga sekali lagi di tahap 1 kemarin banyak yang menjumpai soal yang berkaitan dengan teori Ausubel. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Baik, kita lihat pembahasannya ya. Prinsip-prinsip dalam penerapan teori belajar Ausubel. Oke, di sini ada 4 ya. Yang pertama ada pengaturan awal atau advanced organizer. Ya, advanced organizer ya. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Ya. Nah, kaitannya dengan soal yang tadi ya. Pilihan jawaban kita adalah yang D karena memang mengaitkan materi dengan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian selain ada pengaturan awal atau advanced organizer, ada yang kedua disebut dengan diferensiasi progresif, yaitu pengembangan konsep ya berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut ya. Jadi mengenalkan konsep ya dari pola umum ya ke pola khusus. Kemudian yang ketiga belajar superordinat. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah komponen yang lebih luas dan lebih inklusif. Kemudian yang keempat, penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit dan bagaimana konsep-konsep yang
tingkatnya lebih tinggi, selanjutnya mengambil arti baru. Nah, ini 4 ya, 4 prinsip-prinsip dalam penerapan teori belajar Ausubel. Silakan sekali lagi dipahami, bila perlu dicari sumber-sumber materinya agar lebih paham. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan kemampuan berpikir sistematik terhadap objek yang konkret disebut dengan tahap titik. Ya, sekali lagi menurut Piaget ya, teori Jean Piaget. Nah, ini juga sekali lagi keluar di tahap 1 kemarin. Ada soal sejenis ini. Silakan dipelajari ya. Oke, pilihan jawabannya ada A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Sensori motor. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? A, B, C, atau yang D? Ingat di sini soalnya yang ditandai dengan kemampuan berpikir sistematik terhadap objek yang konkret. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya adalah, ya jelas ya, jawabannya adalah yang B, operasional konkret. Coba kita lihat sedikit penjelasan ya. Nah, di sini tentang yang pertama praoperasional, yaitu tahapan bagi anak-anak ya, yaitu penggunaan simbol. Kemudian yang kedua ada operasional konkret, tahapan berikutnya yaitu kemampuan berpikir sistematik terhadap objek konkret. Nah, ini soal yang nomor 4 ini ya, berpikir sistematik terhadap objek yang konkret. Jadi jawabannya tadi adalah yang B ya, operasional konkret. Kemudian yang ketiga ada operasional formal, yaitu berpikir sistematik terhadap hal abstrak ya, berpikir sistematik terhadap hal abstrak. Kemudian yang keempat ada sensori motor, yaitu mempersepsikan suatu objek, pembentukan konsep objek. Ya, ini 4 ya, 4 tahapan perkembangan menurut teori kognitif Jean Piaget. Silahkan dipelajari lagi. Sekali lagi di video sebelumnya kita sudah bahas tentang teori Maslow ya, Jean Piaget dan lain-lain. Silahkan dibuka lagi videonya di channel ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan penarikan kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Inquiry learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Project based learning. Ya, soal nomor 5 ini berkaitan dengan model pembelajaran ya. Nah, di sini dikatakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan penarikan kesimpulan. Ini termasuk ke dalam model pembelajaran apa maksudnya ya? Apakah inquiry learning atau discovery learning atau problem based learning atau project based learning? Ya, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C atau yang D? Silakan yang mau mencoba. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Discovery learning ya. Ya, jawabannya sekali lagi yang B, discovery learning ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa model pembelajaran ya, diantaranya ada inquiry learning, B, discovery learning, kemudian problem based learning, kemudian ada project based learning.
Ya, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di sini ada sintaks ya, sintaks dari model pembelajaran discovery learning. Oke, sintaks discovery learning. Nah, di sini ada 6 ya, 6 sintaks atau langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau yang disebut dengan stimulation. Di sini guru memberikan pertanyaan yang menimbulkan keinginan siswa untuk menyelidikinya. Kemudian sintaks yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Siswa membuat identifikasi masalah yang muncul dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga pengumpulan data atau data collection. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan data ya. Kemudian yang keempat ada pengolahan data atau data processing. Nah, semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi dan sebagainya semuanya diolah, diklasifikasikan, ditabulasi serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian tahapan yang kelima, sintaks yang kelima ya, yaitu pembuktian atau verification. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi atau ditetapkan sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir ada menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization ya. Perumusan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi berdasarkan hasil verifikasi ya. Nah, ini adalah sintaks discovery learning ya, berkaitan dengan tadi soal yang sebelumnya, yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran discovery learning. Sekali lagi, yang pertama yaitu stimulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing, yang kelima verification, dan yang terakhir atau yang keenam generalization atau penarikan kesimpulan. Nah, untuk sintaks-sintaks yang lain ya silahkan juga dipelajari, diingat-ingat kembali ya. Baik itu problem based learning, project based learning dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti muncul soalnya di tahap kedua ini ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Sebelum memulai kegiatan belajar, Bu Tuti mengajukan pertanyaan pada siswanya terkait dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan Bu Tuti ini pada strategi pembelajaran discovery learning berada pada tahap titik-titik. A. Persiapan, B. Stimulation, C. Problem statement, D. Data collection. Ya, maksudnya soal ini adalah yang dilakukan oleh Ibu Tuti ini termasuk dalam sintaks yang keberapa ya, atau urutan yang keberapa. Apa yang pertama? A. Persiapan, atau B. termasuk dalam stimulation, ataukah C. Problem statement, atau yang D. Data collection. Kira-kira jawabannya yang A, B, C, atau D? Silahkan. Iya, jawabannya adalah yang B ya, yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Di sini Bu Tuti mengajukan pertanyaan ya pada siswanya terkait dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian Bu Tuti juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Dan ini termasuk dalam tahapan stimulation ya, atau pemberian rangsangan. Oke, ya kita ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Pada model discovery learning, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, menghubungkan dengan data yang diolah. Kegiatan ini dilakukan pada tahap
titik titik titik. Ya, ini masih berkaitan dengan model pembelajaran discovery learning ya. Oke, pilihan jawabannya A. Verification, B. Data collection, C. Data processing, D. Problem statement. Ya, jadi di mana memeriksa ya, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, menghubungkan dengan data yang diolah. Ini termasuk ke dalam tahapan yang mana? Apakah verification atau data collection, atau C. Data processing, atau yang D. Problem statement. Ya, silahkan yang mau mencoba. Jawabannya A, B, C, atau yang D. Oke, jawabannya adalah yang A ya, verification atau verifikasi. Di mana di sini sekali lagi siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Jadi jawabannya adalah tahapan verification yang A ya. Soal selanjutnya. Soal nomor 8 ya. Nah, ini berkaitan dengan teori belajar ya. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan aliran dari teori titik titik titik. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Cybernetik, E. Kognitivistik. Ya, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Ya. Nah, mengenai teori belajar sudah pernah ya kita bahas di video sebelumnya. Untuk lebih jelasnya silahkan dibuka kembali videonya tentang contoh soal teori belajar atau cara cepat juga menjawab soal tentang teori belajar, ada di video sebelumnya. Silahkan dibuka kembali. Oke, untuk soal nomor 8 silahkan jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau yang E. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Teori konstruktivistik. Ya, penjelasannya adalah teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Ya, dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Nah, inilah yang dikatakan sebagai teori konstruktivistik. Ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar titik titik titik. A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Humanistik, E. Cybernetik. Ya, di sini teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar. Ya, kira-kira jawabannya adalah A, B, C, atau D, atau E. Silakan. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Teori belajar behavioristik. Ya, kita lihat penjelasannya. Teori belajar behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Ya. Nah, inilah dikatakan sebagai teori behavioristik. Jadi kata kuncinya di sini adalah perubahan tingkah laku ya dari peserta didik itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan titik. A. Gender peserta didik, B. Kultural peserta didik, C. Etnik peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Ya, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan dicoba terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang D ya, berkaitan dengan minat peserta didik. Nah, untuk soal nomor 10 ini berhubungan dengan karakter ya, karakter peserta didik ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, minat peserta didik. Ya, di sini bisa kita lihat ada 4 ya penjelasan tentang yang pertama gender. Nah, berkaitan dengan gender tentunya berkaitan dengan jenis kelamin ya. Kalau kultural itu berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian etnik berkaitan dengan suku atau ras. Kemudian minat berdasarkan kesukaan ya, kesukaan peserta didik terhadap pembelajaran tentunya. Nah, bagaimana peserta didik itu suka terhadap suatu pembelajaran, dan tentunya juga guru sangat peran penting ya dalam membuat minat siswa itu untuk mengikuti pelajaran. Ya, salah satu dengan cara tadi ya menggunakan media ya, memutar video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan minat, dan jawabannya untuk soal nomor 10 ini adalah minat peserta didik ya. Oke, itu saja mungkin untuk contoh-contoh soal kita pada video kali ini. Jangan lupa dibuka juga video-video sebelumnya bagi yang belum, tentang contoh-contoh soal atau bahkan tentang materi. Seperti tadi ada materi tentang teori Maslow ya, Jean Piaget, discovery learning ya, syntax discovery learning ya. Kemudian yang lain-lain silahkan dibuka di video-video sebelumnya. Nah, mudah-mudahan video kita kali ini, pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita di seleksi tahap 2 ini bisa lulus ya, bisa mencapai passing grade sehingga nanti bisa menjadi ASN P3K. Dan yang sudah lulus di tahap pertama kemarin, kita ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan segera mendapatkan segera melakukan pemberkasan ya, pemberkasan untuk NIP NI ya, nomor induk, karena memang sampai hari ini memang belum bisa ya. Mudah-mudahan secepatnya. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Mengingatkan kembali untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika ada video-video yang lain teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi. Jangan lupa di like juga, di share ya, di komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.